Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mer Asaat, yang kemudian dikenal sebagai Ri Jawa Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mer Asaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden Konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Mitos Dwi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan, yakni Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Seumur Jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartaian. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Bandung dikenal sebagai ibu kota Asia Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat bom waktu yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme. Ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito, Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser, Mesir, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan, UNU, Birma, dan Jawaharlal Nehru, India, ia mengadakan konferensi Asia Afrika yang membuahkan gerakan non-blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adik kuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional. Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev, Uni Soviet, John Fitzgerald Kennedy, Amerika Serikat, Fidel Castro, Kuba, Mao Zedong, Tiongkok. Bung Karno merencanakan kepada Presiden Kennedy ke Wisma Negara yang selesai dibangun pada tahun 1964 setelah Bung Karno menemui Kennedy di Gedung Putih. Tetapi Presiden Kennedy dibunuh oleh Lee Harvey Oswald di Dealey Plaza, Dallas, Texas pada tanggal 22 November tahun 1963. Kabar pembunuhan Presiden Kennedy oleh Lee Harvey Oswald sampai terdengar di telinganya yang di tengah bersiap menggelar rapat dengan para menterinya di Istana Bogor. Ia menyampaikan duka mendalam dan dia kehilangan salah satu sahabat dan sekutu terdekatnya, Presiden Kennedy. Setelah pembunuhan Presiden Kennedy, Wisma Negara yang dikunjungi adalah Norodom Sihanouk, Raja Kamboja.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.